Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella dari Akuntansi 3A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan saya pada PT Adi Karya Persero Tbk. Di sini saya akan membacakan singkat tentang profil perusahaan. Nah, PT Adi Karya Persero Tbk merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian Adi hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adi Karya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemicu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, Adi merupakan status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004, Adi telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi PT Adi Karya Persero Tbk ini adalah perusahaan di bidang konstruksi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan neraca. Apa sih tujuan dari analisis perbandingan neraca? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan naik atau turun pos-pos laporan keuangan atau data lainnya selama 2 tahun periode atau lebih periode sesuai dengan perbandingannya gitu. Misal saya kan kali ini yaitu mengambil 5 tahun perbandingan dari 2018 sampai 2022. Nah, dalam neraca perbandingan ini saya cuma mencantumkan aset-aset terpenting, yaitu ada total aset, total ekuitas, total liabilitas, total ekuitas, dan liabilitas. Terus bagaimana sih cara mencarinya? Nah, jadi untuk cara mencarinya yaitu total periode saat ini dibagi periode sebelumnya dan dibagi periode sebelumnya. Misal total aset nih. Total aset 2019 yaitu dikurangi 2018 dan dibagi 2018. Seperti itu. Begitupun untuk penghitungan total ekuitas, total liabilitas, dan total ekuitas dan liabilitas. Sama seperti total aset. Nah, untuk selanjutnya juga yaitu ada analisis perbandingan laba rugi. Nah, untuk analisis perbandingan laba rugi ini saya juga hanya menyantumkan aset-aset terpenting yaitu total pendapatan, laba bruto, sama laba usaha. Dan untuk cara menghitungnya yaitu sama seperti analisis perbandingan pada neraca. Misal total pendapatan 2019 dikurangi total pendapatan 2018 dan dibagi total pendapatan 2018. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang lebih tinggi umumnya merupakan tanda bahwa perusahaan berada pada posisi yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dalam analisis rasio likuiditas ini diantaranya ada current ratio dan quick ratio. Untuk cara menghitung current ratio yaitu dengan cara total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan untuk quick ratio yaitu dengan cara total aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kita lanjut ke analisis rasio activity. Nah, analisis rasio activity adalah metrik keuangan yang mengukur efisiensi operasi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Activity ratio membantu investor dan analisis memahami seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan laba. Dalam analisis rasio activity, diantaranya ada asset turnover dan ada receivable turnover. Cara menghitung asset turnover yaitu dengan membagi total penjualan dengan total aktiva
Dan cara menghitung receivable turnover yaitu dengan membagi penjualan dengan piutang. Lanjut ke analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage adalah rasio keuangan yang menentukan berapa banyak modal yang dimiliki perusahaan dibanding dengan nilai hutang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam analisis rasio leverage ini, diantaranya ada debt to total asset ratio dan debt to total equity ratio. Cara menghitung debt to total asset ratio yaitu dengan cara membagi antara total hutang dengan total aktiva. Sedangkan cara menghitung debt total equity ratio yaitu dengan cara membagi antara total hutang dengan total ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan, terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, dalam analisis rasio profitabilitas ini diantaranya yaitu ada gross profit margin atau GPM dan return of equity. Cara menghitung GPM yaitu dengan membagi antara total laba kotor dengan penjualan. Sedangkan return of equity yaitu dengan EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis Dupont. Analisis Dupont adalah sebuah metode persamaan keuangan yang berguna untuk menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Tujuan utama dari melakukan analisis menggunakan Dupont ini adalah untuk menghindari terjadinya suatu kesimpulan yang menyesatkan mengenai keuntungan perusahaan. Di dalam analisis Dupont ini yaitu kita mencari ROE. Bagaimana sih kita dapat mencari ROE? Yaitu ROE didapat dari ROI dikali equity multiplier. Terus bagaimana kita dapat ROI? Yaitu dengan cara net profit margin dikali aset turnover, jadilah ROI. Sedangkan cara mencari equity multiplier yaitu dengan total liabilitas ditambah modal dibagi stockholder equity. Jadilah nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan ROE. Seperti yang ada dalam PPT, teman-teman dapat melihatnya. Analisis common size pada neraca. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing akun atau pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Di sini saya menyantumkan beberapa akun. Yang pertama itu ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk total aset yaitu menjadi pembagi untuk akun-akun yang ada di kelompok aset gitu. Sedangkan untuk total liabilitas dan ekuitas yaitu menjadi pembanding untuk akun-akun liabilitas dan ekuitas. Di sini ada analisis common size pada laba rugi. Nah, untuk cara menghitungnya pun menurut saya itu sama. Karena total pendapatan dalam laporan laba rugi ini menjadi pembagi untuk akun-akun yang berada di laporan laba rugi. Misal laba usaha pada tahun 2018 yaitu dibagi dengan total pendapatan pada tahun 2018,
lalu dikali dengan 100%, seperti itu. Analisis tren neraca. Analisis tren adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data historis. Di sini saya menyantumkan beberapa subakun seperti aset tidak lancar, aset lancar, total aset, terus liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan total ekuitas. Untuk cara menghitungnya yaitu dengan menjadikan tahun dasar sebagai tahun pembagi untuk tahun-tahun berikutnya. Misal jumlah aset lancar pada tahun 2018 yaitu dibagi lagi dengan jumlah aset lancar pada tahun 2018, atau jumlah aset lancar pada tahun 2019 yaitu dibagi dengan jumlah aset lancar pada tahun 2018. Jadi 2018 ini menjadikan tahun dasarnya, seperti itu. Analisis tren laba rugi. Nah, dalam analisis tren laba rugi, di sini saya juga menyantumkan beberapa subakun seperti laba usaha, laba kotor, laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan, jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Dan untuk cara menghitung pada analisis tren laba rugi ini sama seperti pada analisis tren neraca, yaitu dengan cara menjadikan tahun dasar sebagai pembagi untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Analisis cross section. Analisis cross section ini merupakan perbandingan antara perusahaan lain dan industri lain. Nah, dalam analisis cross section ini ada ROA dan nilai buku. Cara menghitung ROA yaitu sudah dijelaskan pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Sedangkan cara menghitung nilai buku yaitu dengan cara membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan untuk menghitung rata-rata aritmatika yaitu dengan cara menjumlah semua ROA dari tahun pertama sampai tahun dasar yaitu tahun kelima dan dibagi 5. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai buku itu juga sama. Di total dulu semuanya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sedangkan untuk menghitung rasio rata-rata tertimbang yaitu dengan jumlah ROA pada tahun tersebut dibagi dengan jumlah ROA selama 5 tahun. Misal jumlah ROA pada tahun 2018 dibagi dengan jumlah total semua ROA dari 2018 sampai 2022. Dan untuk nilai buku pun itu sama, cara menghitungnya seperti rata-rata tertimbang pada ROA. Sedangkan untuk menghitung median yaitu kita ambil nilai tengah dengan cara menyusun ROA terkecil atau nilai buku terkecil dari sampai yang besar, lalu kita ambil nilai tengahnya, seperti itu. Analisis time series. Analisis time series atau analisis runtun waktu merupakan analisis yang digunakan untuk mengolah data time series, di mana analisis ini akan melibatkan penggunaan data tersebut untuk membuat model yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya suatu tren, apakah karena sistem tertentu atau karena hal lain. Hal-hal inilah yang kita jadikan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Untuk cara mencari ROA,
Di sini ada ROA PT Adikarya Persero Tbk dan ROA industri. Itu cara pencariannya pun sama seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah analisis laporan yang menunjukkan perubahan kas selama 2 periode atau lebih dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah alat analisa keuangan yang sangat berguna untuk melihat aliran kas yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Untuk cara menghitungnya pun yaitu dengan periode saat ini dikurangi periode sebelumnya. Misal total aset lancar dikurangi dengan total aset lancar 2019 yaitu dikurangi dengan total aset 2018. Mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa melihat terkait sub akun, terus terkait tahun berapa sampai tahun berapanya bisa dilihat di PPT. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut yang dikenal dengan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Informasi ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola dana untuk membiayai operasi perusahaan. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menghitungnya, yaitu sudah ada penjelasan di PPT di mana modal kerja yaitu sama dengan total aktiva lancar dan di bagian kuantitatif, sedangkan di bagian kualitatif yaitu modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu titik di mana jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di situ ada penerimaan total, biaya tetap, biaya variabel, terus contribution margin ratio dan break-even point itu sendiri. Untuk kesimpulan menurut saya yaitu dengan menganalisis laporan keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk ini selama 5 tahun, kita dapat memperoleh gambaran komprehensi tentang perubahan yang mempengaruhinya. Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan untuk PT Adikarya di mana selama 5 tahun tersebut PT Adi mengalami penurunan yang lumayan drastis gitu dan sedangkan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dan menurut saya itu akan menjadi suatu PR yang PT Adi harus kembangkan, harus pikirkan bagaimana mereka bisa bangkit kembali, bagaimana mereka harus lebih konsisten dan lebih baik lagi untuk masa depan. Mungkin itu saja penjelasan hasil analisis laporan keuangan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang yang tidak sesuai ataupun banyak juga kata-kata yang berbelit-belit dan ada juga kalimat-kalimat yang typo di PPT. Saya mohon maaf karena saya juga manusia, bukan Tuhan yang maha sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.